Selamat siang dan sore, berjumpa lagi sama channel Kang Yon. Sekarang kita berada di lokasi penyulingan minyak serai. Minyak serai dikelola dari bahan mentahnya, nanti dibakar, kemudian disalurkan ke sini nanti menjadi minyak urut. Ya, nanti kita wawancara sedikit sama pemiliknya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang lain yang ada lahan mau membuat ini, bisa dikembangkan di daerah lain ini. Nah, ini sebagai informasi, jadi bisa diperkembangkan di daerah lain, di mana saja bisa. Nah, kita wawancara sedikit dengan yang punya. Ini minyaknya yang lagi dikelola, hadirin sekalian, dikelola. Ini kenapa kami kesini untuk mempelajari ini, agar ini bisa dikembangkan di daerah lain. Nah, jadi kan bisa juga untuk mata pencaharian. Karena di sini baru berapa ini, Pak? Baru ada satu ini, Pak, ya? Iya, baru satu. Nah, jadi kita perlu nanti belajar. Kalau nanti misalnya ada kawan rekan-rekan yang menonton di Kang Yon Channel, silakan menjapri ke saya, nanti kita antar sini untuk belajar. Di mana saja. Nanti kita sini, Pak, kita tanya saja. Pak, siapa namanya, Pak? Imam Solihin. Pak Imam Solihin. Nah, pemirsa, Pak Imam Solihin ini nanti kita belajar sama dia. Seandainya pemirsa di mana ada keinginan untuk mengelola serai menjadi minyak, kita nanti belajar sini. Saya antar. Silakan tonton channel saya, Kang Yon. Prosesnya gimana saja, Pak? Pertama kita bahan bakunya beli, Pak, ya? Iya, jadi bahan bakunya awal mulanya kami nanam sendiri. Setelah kita nanam sendiri, kita kembangkan kepada masyarakat sekitar, terutama kelompok-kelompok tani yang mau kerjasama. Nah, dari situ kami siap untuk membeli daunnya. Dari daun itu kami olah, kami kukus sebagaimana yang kita lihat sehingga menjadi minyak. Nah, bahkan ini kalau untuk ekonomi kemasyarakatan sangat-sangat mendukung, sangat mendukung. Selain kita di sini ini mayoritas petani kopi tahunan dan karet. Nah, di sela-sela itu kita bisa yaitu bertani serai ini. Ya. Gitu. Ya. Jadi, Pak, seandainya nanti kan ada kelompok-kelompok tani melalui pengelolaan, mungkin ini kan nanti saya sampaikan dengan Dinas Pertanian, Pak, ya. Bisa ini mungkin dikembangkan. Iya. Lah, kalau kita beli bahan mentahnya berapa per kilo, Pak? Kalau sampai di sini untuk lingkungan di sini sekitarnya ini bahan bakunya 650 per kilo. Kalau yang dari pagar alam sekitarnya, ya, saya ulangi, per 1 hektar tadi. Dalam 1 hektar dengan jarak tanam itu semeter kali semeter. Ya. Berarti kalau 1 hektar itu jadi 10.000 rumpun atau 10.000 batang awalnya. Ya. Setelah itu apabila sudah umur 6 bulan sampai 1 tahun, rata-rata kalau di daerah kita itu 2,5 kg, bahkan ada yang 4,5 kg per batang, per rumpun kalau kita timbang. Nah, kalau 1 hektar, kalau kita buat rata-rata paling kecil 2,5 kg, berarti 25 ton. 25 ton. Kalau sekilonya itu 650, tinggal kalikan. Nah, jangka waktunya dari awal nanam sampai panen pertama itu 6 bulan. Setelah itu 3 bulan, terus sampai 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Karena kalau sudah 4 tahun dia akan mengecil, produksinya sudah nggak maksimal lagi. Baru kita ganti. Nah, kalau sistem kita panen untuk terutama ekonomi kemasyarakatan, kita nggak usah payah-payah. Cara kami berpikir seperti ini. 1 hektar itu kan satu barisnya 100, sana 100, ini 100. Jadi 1 hari itu kita nggak perlu semua kita panen, karena cukup 1 baris saja. 1 baris itu 100 rumpun. Kalau 100 rumpun dikali 2,5 berarti sudah 300 kilo kali 650, berarti kita sudah begaji 195.000. Enggak sampai 1 hari. Kami coba seperti yang kita ini. Per baris. 1 baris saja. Kurang lebih kita cari uang 195.000 tadi paling 3,5 jam. Nah, jadi kalau pagi kita sudah nabak karet atau deres karet. Nah, siangnya kita bisa olah ini. Itulah untuk tambahan. Nah, itulah jadi pemirsa sekalian.
ini kan apa namanya untuk usaha yang lebih apa namanya mendukung dan tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Bisa sampingan, tapi sampingan ini bisa lebih besar daripada pekerjaan yang inti. Nah, maka dengan demikian mari kita silakan saksikan, tonton ini. Nanti kalau mau belajar silakan di like saja di channel kita, nanti saya sambungkan dengan Pak Imam. Kita nanti bisa secara kelompok kita minta penjelasan dan bimbingan dari beliau. Itu Pak ya, Pak Imam ya. Terima kasih pemirsa, selamat siang.